Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, rekan-rekan sekalian. Saya Tiffany Febiola Chandra dan juga bersama teman saya Yulianti Fauzia. Di sini kita akan berbincang-bincang santai nih terkait background dari kita sendiri. Kalau saya berasal dari program studi manajemen rekayasa. Kalau dari Yanti sendiri dari program studi akuntansi. Oke, langsung saja ya. Boleh diceritain nih, Yanti, gimana sih latar belakang dari Yanti sendiri? Oke, Tiffany. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulianti Fauzia, biasa dipanggil Yulianti atau Yanti. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Internasional Semen Indonesia, jurusan akuntansi, tepatnya di semester akhir atau di semester 8. Nah, saat ini saya berdomisili di Lamongan, usia 21 tahun, dan saya suka bersosialisasi dengan orang lain, suka berbaur dengan orang lain, suka bekerja sama dalam tim, dan memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Kalau latar belakang dari Tiffany sendiri gimana? Oke, perkenalkan kembali ya. Saya sendiri Tiffany Fabiola Chandra. Orang tua saya memberi nama Tiffany itu mungkin terinspirasi dari seorang yang terkenal. Entah itu siapa, saya juga tidak tahu. Fabiola berasal dari bulan lahir saya, yaitu Februari, dan Chandra itu merupakan gabungan dari nama kedua orang tua saya. Uh, saya sendiri ini dibesarkan di dua kota, di Malang dan Pasuruan. Sejak kecil pun saya sebenarnya udah terlatih ya, terbiasa untuk beradaptasi. Karena sejak di sekolah dasar, saya sudah 5 kali pindah sekolah. Nah, hal ini membuat saya lebih cepat untuk beradaptasi di lingkungan baru. Seperti itu. Dan saya sendiri baru saja lulus dari program studi manajemen rekayasa di UISI. Alhamdulillahnya selama saya berkuliah di MR ini, saya mendapatkan beasiswa full 4 tahun. Sebenarnya saya mulai dari SMP dan SMA itu sudah minat di jurusan MIPA ya, sehingga waktu kuliah saya ya tetap arahnya masih di seputar saintek, seperti itu. Oke, Oke. kalau untuk Tiffany dalam mengelola banyak tugas dengan tenggat waktu yang ketat itu gimana sih? Kalau saya sih biasanya kalau tugasnya banyak ya, apalagi banyak yang susah gitu, ya harus kita cicil seperti itu. Terus juga membuat urutan deadline yang terdekat itu yang mana dan yang paling susah itu yang mana seperti itu. Kalau misal memang benar-benar susah ya, memang harus dicicil ya dari jauh-jauh hari sebelum deadline. Kalau misalnya tugasnya itu agak sedikit mudah ya bisa ditoleransi lah kalau misal kita mau ngerjain di mungkin H-3 atau H-2 seperti itu. Terus juga membuat reminder di HP ataupun di laptop ataupun bahkan saya tempelkan biasanya kertas-kertas itu di sekitar area tempat saya untuk mengerjakan tugas. Kalau Yanti sendiri gimana nih untuk mengelola waktu banyak tugasnya itu dengan tenggat waktu yang ketat? Oke, kalau dari saya sendiri kurang lebih sama sih jawabannya dengan Tiffany. Ya, seperti dengan membuat jadwal untuk pengerjaan tugas, juga melakukan reminder, kemudian mulai mengerjakan tugas dengan segera. Artinya tidak menunda waktu, jika ada waktu luang juga segera mengerjakan tugas. Juga membuat deadline pada diri, kapan sih diri ini harus untuk menyelesaikan tugas dengan segera. Kemudian juga apabila sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, tidak sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu kurang lebih, Tiffany. Oke, kalau dari Yanti sendiri, gimana cara Yanti itu untuk mengatur hari-hari si Yanti sendiri? Gimana nih? Oke, kalau untuk sehari-harinya nih, saya biasanya menjalankan aktivitas sesuai jadwal yang telah saya susun sebelumnya. Kemudian saya akan fokus pada pekerjaan yang telah saya susun dan meninggalkan hal-hal kecil yang tidak penting seperti dalam hal waktu untuk buang waktu ya, kayak bermain gadget ataupun yang tidak efektif dan juga efisien. Dan kemudian juga saya sehari-harinya menyelesaikan tugas dari yang terdekat seperti itu, Tiffany. Kalau Tiffany sendiri sehari-harinya gimana nih?
Oke, kalau sehari-harinya ya biasanya sih saya fokusnya di weekday ini bener-bener saya nggak boleh buang-buang waktu karena memang kalau weekday kan biasa ya kita pasti punya kegiatan yang cukup padat kan. Meskipun saat ini saya udah ini ya istilahnya udah nggak kuliah, tapi saya punya apa kesibukan yang memang harus diatur di weekday itu. Nah, baru kalau udah weekend, ini waktunya saya untuk istilahnya merefreshing otak ya, karena di hari Sabtu dan Minggu, terus besoknya Senin kan, supaya apa ya, istilahnya otak kita itu biar refresh untuk menjalani hari-hari kita, seperti itu. Kalau menurut Tiffany sendiri, apa sih kekuatan terbesar dan kelemahan terbesar dari Tiffany? Oke, kekuatan yang saya anggap sebagai kekuatan terbesar dan kelemahan terbesar ya. Kalau yang pertama dari segi kekuatannya sendiri, ini saya sangat teratur dalam mengelola waktu. Saya benar-benar on time orangnya. Kalau jam sekian ya harus jam sekian seperti itu. Karena saya rasa sejak berkuliah pun dan juga saya menambah pekerjaan sampingan sebagai guru les privat itu membuat saya juga bisa mengelola jadwal dengan efektif seperti itu. Terus selain itu saya sendiri orangnya juga ini ya rapi terkait hal-hal apapun yang sudah saya kerjakan. Misalnya kayak tugas-tugas kuliah ataupun proyek-proyek portofolio itu biasanya saya simpan rapi. Kalau misal soft file itu saya tata di dalam file-file di laptop. Kalau misal memang bentuknya hard file, biasanya saya simpan di dalam map. Untuk terkait kelemahan saya sendiri itu lebih ke penguasaan bahasa asing sih sebenarnya karena jujur saya merasa belum mumpuni untuk menguasai bahasa asing utamanya bahasa Inggris yang secara aktif karena saat ini saya rasa masih berada di tahap pasif sih kalau saya sendiri seperti itu. Cuman seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk melihat video-video YouTube yang berbahasa Inggris dan juga bersubtitle bahasa Inggris seperti itu, Yanti. Kalau Yanti sendiri bagaimana kekuatan yang Yanti anggap sebagai kekuatan terbesar dan juga kelemahan terbesar? Oke, kalau dari saya sendiri ini kekuatan terbesar saya juga sama disiplin, tetapi saya itu orangnya mampu untuk bekerja dalam tekanan, dalam artian tekanan deadline dengan waktu yang ketat, kemudian juga lingkungan dan suasana mampu untuk kekuatan terbesar saya itu di situ. Kalau kelemahan sih sama dalam penguasaan bahasa asing, lebih solusinya menghadapinya dengan menonton YouTube, kemudian menonton film yang berbahasa asing. Intinya sering-sering belajar agar penguasaan bahasa asing dalam diri saya itu terus meningkat. Jadi tidak stuck di situ-situ saja. Kan dalam diri orang itu akan muncul potensi dan juga kemauan yang tinggi untuk merubah kondisi yang sebelumnya yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik nantinya. Seperti itu sih, Tiffany. Iya, betul Yanti. Ya, mungkin kita harus ini ya, meningkatkan kepercayaan diri. Apalagi Iya, kalau penguasaan bahasa asing di tingkat yang aktif, itu kan kita harus mencoba ya, bagaimana sih berbicara bahasa Inggris yang benar, seperti itu. Kurang berlatih ya, karena lingkungan kita ya orang-orang lokal kan, bukan orang Inggris. iya, kalau nggak dicoba sekarang ya kapan lagi gitu, nggak Ya, bisa-bisa nanti. betul-betul. Oke, lanjut nih. Oke, Seberapa tahu Yanti itu tentang PTCC? bicara soal PTCC, yang saya tahu perusahaan ini adalah bagian dari holding company Semen Indonesia Group atau anak usaha dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, PTCC ini bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sisi ini secara konsisten menjadi perusahaan penyedia solusi IT terkemuka di Indonesia dengan terus menerapkan dan menciptakan best practice dalam pengelolaan bisnis baik untuk perusahaan skala menengah maupun kebesar dan juga untuk masyarakat umum. Bagaimana nih PTCC menurut Tiffany? Oke, pertama kali ya saya mendengar istilah PTCC ini itu saat saya berada di semester 2, jujur. Karena di situ saya melihat ada kakak tingkat yang sedang mengikuti pelatihan online dari PTCC. Saya
di dalam benak saya tuh seperti ini kok kakaknya kok pegang HP terus, padahal kita juga lagi rapat kan, dan juga dia tuh pakai headset seperti itu. Oh, ternyata setelah saya tanya, ternyata dia ini sedang mengikuti training dari PT Sisi. Terus saya agak sedikit menarik ya, wah keren juga nih ada perusahaan yang mau membuka kesempatan gratis kan untuk pelatihan bagi mahasiswa tingkat akhir, bahkan berbulan-bulan kan waktu itu pelatihannya. Nah, Iya. seperti itu. Kalau yang saya ketahui dari PTCC ini singkatannya kan Sinergi Informatika Semen Indonesia, yaitu perusahaan yang memang sudah mulai mengembangkan digitalisasi dalam proses bisnis perusahaan. Saya sempat dulu mikir, kan ada kata-kata informatika ya. Mungkin saya pikirnya tuh dulu seperti ini. Apakah yang bekerja di sana itu hanya lulusan IT saja ataupun akuntansi? Ternyata salah. Bahkan kakak tingkat saya yang dari program studi manajemen rekayasa pun itu bisa bekerja di sana seperti itu karena dari background pendidikan jurusan kita sendiri tuh masih dibekali ini ya ilmu-ilmu ekonomi juga. Terus kan ini terkait inovasi juga ya, inovasi di proses bisnis seperti itu. Lalu kenapa sih Tiffany mau untuk menjalani training dari PTCC yang saat ini dilakukan oleh kita berdua nih? Iya, betul sekali. Karena menarik sekali ya, Yanti, menurut saya pelatihan ini. Apalagi waktu itu saya direkomendasikan sih sama dosen saya. Pastinya kan rekomendasi dari dosen itu kan bakal bermanfaat sekali ya bagi kita sendiri. Terus juga posisinya saya waktu itu waktu diberi tawaran untuk mengikuti pelatihan ini itu masih belum ada kesibukan yang ini ya, yang terlalu padat seperti itu. Jadi ya it's okay lah kita coba untuk belajar hal-hal baru, untuk menambah pengalaman ataupun menambah relasi kan buat kita sendiri seperti itu. Terus PTCC ini kan saya sudah pernah dengar juga kan yang holding company dari SIG kan. Terus siapa sih yang nggak tertarik sama perusahaan yang berada di dalam naungan BUMN seperti itu, Yanti? Oke, kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih kok kenapa kok bisa tertarik juga punya keinginan untuk menjalani training di PTCC ini? Jadi kenapa saya tertarik ini juga berawal dari ajakan dari kaprodi saya yaitu Bu Alfiana yang meminta saya atau memberikan tawaran kepada saya apakah mau untuk melakukan training yang akan dilakukan oleh PTCC ini. Dan saat itu saya juga sedang menunggu nih kepastian untuk melaksanakan seminar proposal saya. Jadi selagi saya menunggu seminar waktu proposal saya yang dilakukan kapan itu belum tahu sebelumnya, saya rasa dengan menjalani training ini akan mengisi waktu saya. Juga akan memberikan gambaran bagaimana sih pekerjaan nantinya jika saya memang bekerja di PTCC. Selain itu, dengan adanya training ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan saya yang akan saya lakukan nantinya jika bekerja di PTCC. Dan dengan adanya training ini saya juga dapat mengetahui lebih luas bahwasanya di PTCC ini tuh yang dikerjakan itu apa. Kemudian wawasan dari PTCC ini juga menambah pengetahuan saya yang sebelumnya hanya mengetahui dari kakak tingkat saya ada yang bekerja di PT Sisi seperti itu, tapi saya sebelumnya belum tahu. Dengan adanya training ini, jadi saya bisa lebih mengenal begitu PT Sisi untuk lebih dalam lagi. Seperti itu kurang lebih Tiffany. Oke, kita lanjut ya. Oke. Mungkin kan kita selama training juga udah nggak asing lagi ya tentunya dengan istilah ERP gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih Yanti seberapa paham Yanti tentang ERP sistem ini dan gimana cara kerjanya ERP ini? Kalau menurut saya sendiri, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning yang merupakan aplikasi atau sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis atau organisasi yang mencakup multifungsionalitas seperti penjualan, pembelian, kemudian produksi, juga akuntansi dan finansial, dan sebagainya. Nah, contoh ERP sendiri seperti SAP yang saat ini tengah dipelajari, di training, kemudian ada Oracle,
ada ban, dan sebagainya. Nah, selain itu, manfaat dari ERP sendiri ini menyederhanakan berbagai aktivitas operasional, menghemat biaya aktivitas operasional, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi, dan berbagai bisnis lainnya. ERP ini berfungsi sebagai pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, kemudian sumber daya manusia, dan sebagainya. Kalau menurut Tiffany sendiri, ERP sistem ini gimana sih? Setuju ya apa yang dikatakan oleh Yanti tadi. Jadi ERP ini merupakan kumpulan dari beberapa sistem yang memang saling terintegrasi menjadi satu, di mana seperti penjualan, pembelian, sistem pergudangan, dan lain-lain itu akan terintegrasi dengan modul-modul yang ada di accounting, seperti itu. Jadi si ERP ini itu membuat sumber daya perusahaan itu lebih efisien dan juga dapat melancarkan proses dalam bisnis perusahaan tersebut. Cara kerja dari ERP sendiri ini itu melakukan integrasi dan juga otomatisasi sistem sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan proses dari alur kerja. Dan ERP ini memungkinkan data ya dari berbagai departemen itu bisa diakses oleh orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Sehingga ERP ini bisa menyatukan semua orang dalam satu sumber. Jadi tidak hanya menyederhanakan proses dan mengurangi waktu kerja, tetapi juga membuat bisnis memiliki keunggulan yang kompetitif. Seperti itu. Oke, Tiffany. Nah, setelah berbicara mengenai latar belakang dan juga PTCC, dari latar belakang yang telah disebutkan Tiffany tadi, Tiffany ini berasal dari manajemen rekayasa. Nah, apa sih sebenarnya manajemen rekayasa? Kemudian yang dipelajari Tiffany selama berkuliah itu gimana? Juga implementasi manajemen rekayasa di organisasi bisnis itu tuh seperti apa sih, Tiffany? Lanjut ya. Jadi manajemen rekayasa atau mungkin kalau di luar negeri itu lebih famousnya itu dikenal sebagai engineering management yang merupakan keilmuan dari teknik atau rekayasa yang dikombinasikan dengan ilmu-ilmu manajemen yang fungsinya itu untuk diaplikasikan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam suatu sistem seperti itu. Jadi kalau dari segi ilmu keteknikannya itu MR bisa dilihat dari penerapan matematika dan ilmu pengetahuan alamnya melalui metode pembelajaran ataupun praktik-praktik seperti itu. Kalau dari segi ilmu manajemennya sendiri itu MR dalam penerapannya itu didukung untuk membuat sebuah keputusan yang bisa diaplikasikan dalam aktivitas pengembangan organisasi ataupun untuk menginovasi sebuah produk ataupun jasa seperti itu. Contohnya ya kalau yang pernah kita pelajari ya di bidang manajemennya itu hal-hal yang berkaitan sama ekonomi. Contohnya seperti ekonomi teknik ataupun estimasi biaya, analisa kelayakan seperti itu. Oke, lalu peran manajemen rekayasa dalam organisasi bisnis itu gimana sih, Tiffany? Perannya manajemen rekayasa ya di organisasi bisnis ini karena kita backgroundnya MR ini sebagai orang yang memang belajar dalam segala hal. Contohnya kita bisa tahu nih apa yang dipelajari sama orang-orang teknik mesin. Kita juga diberi pelajaran dasar tentang apa saja yang dipelajari dari orang-orang yang dari segi ekonominya seperti itu. Jadi kita ini berperan sebagai wadah atau penghubung untuk berkumpulnya orang-orang yang berasal dari berbagai macam background. Misalnya ini dari Departemen Engineering and Control gitu. Itu kan juga berkaitan kan sama background kita. Kita juga pernah mempelajari tentang engineering juga seperti itu. Terus terkait Departemen Manufacturing ataupun produksi ataupun departemen keuangan sama halnya kita juga pernah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan departemen tersebut. Nah, mau menambah sedikit ya. Jadi, kalau MR ini kita sebenarnya juga pernah nih dibandingkan dengan teknik industri. Nah, ibaratnya MR ini pecahan dari teknik industri. Tapi fokusnya kita itu di fase engineering, di mana fase engineering itu gimana sih produk ini idealnya itu seperti apa, kebutuhan customer itu seperti apa. Nah, ini perannya si MR. Kalau di teknik industri kan di bagian sistem operasionalnya, seperti itu. Kurang lebih perbedaan antara TI sama MR, seperti itu Yanti.
Oke, kita coba beralih ke Yanti ya, yang backgroundnya seorang akuntansi nih. Oke. Kalau dari Yanti sendiri nih, pernah tahu nggak sih istilah dari depresiasi garis lurus? Nah, pertanyaannya ya, kapan Yanti tidak menggunakan depresiasi garis lurus? Jadi saya jelaskan sedikit mengenai depresiasi garis lurus. Itu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama fungsi aset tersebut. Jadi depresiasi itu penyusutan sepanjang masa manfaat yang telah diestimasi. Nah, untuk menghitung depresiasi garis lurus ini menggunakan nilai penyusutan yang didapatkan dengan mengurangi biaya perolehan aset tetap dengan nilai residu, lalu membagi dengan jumlah estimasi masa manfaatnya atau masa fungsinya. Nah, kapan sih tidak menggunakan depresiasi garis lurus? Nah, ini digunakan apabila perusahaan mampu untuk mengukur pola tertentu di mana aset terdepresiasi atau penyusutan. Atau juga perusahaan mampu untuk mendeteksi pola di mana aset sering digunakan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Tiffany. Oke, oke, lumayan ini ya, lumayan menarik nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Uh, misal nih ya, jika Yanti sendiri cuma punya satu laporan dan ingin meninjau kesehatan perusahaan secara keseluruhan, yang mana laporan yang akan Yanti gunakan dan mengapa? Jika saya punya laporan, mana sih yang akan saya gunakan untuk meninjau kesehatan dari perusahaan? Nah, tingkat kesehatan perusahaan ini penting artinya bagi perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Alat ukur yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk meninjau kesehatan yakni menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kemudian ada profitabilitas dan debt equity ratio dan sebagainya. Nah, untuk meninjau kesehatan atau tidaknya, menurut saya itu menggunakan rasio debt equity ratio yang termasuk dari rasio solvabilitas, yakni rasio antara jumlah hutang terhadap ekuitas atau jumlah modal bersih. DER ini atau debt equity ratio ini termasuk dari rasio solvabilitas, yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutang atau kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Dengan menghitung DER ini, bisa didapatkan atau diambil dari laporan keuangan neraca atau balance sheet, yakni laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang modal, hutang, dan juga aktiva untuk menggambarkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Jadi kesehatan perusahaan ini sangat penting karena mempengaruhi kelangsungan hidup dari perusahaan. Jadi saya memilih menggunakan neraca atau balance, begitu Tiffany. Oke, saya juga pernah sih Yanti mendengar istilah balance sheet ini. Jadi terkait ini ya, pemasukan dan pengeluaran yang ada di perusahaan ya, kan udah terlihat ya. Ketika mungkin nilainya minus ya berarti rugi, mungkin seperti itu ya gampangannya. Kalau utangnya dari perusahaan besar, itu perusahaan juga bisa dikatakan tidak sehat, tapi balik lagi untuk menghitung kesehatan perusahaan itu tidak hanya satu rasio saja, bisa dari berbagai rasio. Jadi tidak bisa langsung dihujat misal oh ini perusahaan hutangnya besar berarti mendekati bangkrut atau tidak sehat, juga tidak bisa seperti itu. Ada pertimbangannya lagi gitu. Oke, betul. Oke, lanjut ya. Apa sih yang terjadi pada laporan laba rugi jika persediaan naik sebesar $10? Yang terjadi, persediaan sendiri itu akan dikonversi menjadi penjualan dalam siklus operasi. Nah, persediaan sendiri terbagi menjadi 3, ada raw material, kemudian work in process, dan finished good. Persediaan sendiri merupakan sumber pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Dan persediaan ini termasuk dalam aset lancar. Ketika barang terjual, biaya terkait akan berpindah ke COGS atau HPP dalam laporan laba rugi, sehingga persediaan akan berkurang. Kalau di sisi lain, perusahaan membeli bahan baku, maka akan menambah persediaan. Oleh karena itu, persediaan akhir dalam aset itu harus
sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi HPP. Jadi kalau persediaan meningkat, maka artinya terdapat peningkatan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Seperti itu, Tiffany. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Yanti sendiri. Jadi menurut Yanti, apa sih tantangan utama saat ini di bidang akuntansi dan bagaimana Yanti sendiri untuk mengatasinya? Kalau bisa dibilang tantangan akuntansi saat ini, apalagi di revolusi industri 4.0 ini memang sangat besar ya. Yakni tantangannya itu berupa teknologi informasi, karena saat ini tuh sudah canggih. Jadi semisal pekerjaan akuntan yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia, itu sekarang bisa tergantikan oleh mesin ataupun teknologi informasi. Nah, oleh karena itu sebagai akuntan nantinya itu harus memiliki kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Contohnya, kemampuan harus dalam fasih teknologi agar mampu bersaing dalam persaingan mesin nantinya. Kemudian mampu untuk berpikir kritis dan sistematik serta memiliki kemampuan literasi data yang baik atau kemampuan analisis yang baik terhadap teknologi nantinya. Dan yang paling penting sih itu penguasaan soft skill, baik interpersonal skill dan pemahaman untuk bisnis. Jadi akuntan harus meningkatkan kualitas dirinya yang tidak bisa digantikan oleh mesin agar akuntan ini terus dapat tergunakan dengan baik dan tidak bisa tergantikan oleh mesin. Jadi pada intinya memang mesin itu sangat penting sekarang, tapi balik lagi yang menjalankan mesin itu tentunya kan juga manusia. Jadi manusia harus lebih pintar untuk menjalankan keputusan nantinya dibandingkan dengan mesin. Kalau menurut Tiffany, tantangan dari manajemen rekayasa saat ini tuh gimana? Dan cara menghadapinya itu gimana sih? Oke, sama ya apa yang dibicarakan Yanti tadi terkait revolusi industri 4.0. Jadi, revolusi industri 4.0 ini memeran peran yang memang sangat penting di dalam seluruh proses produksi ataupun sistem layanan jasa. Jadi munculnya berbagai tren teknologi yang mendukung digitalisasi ataupun otomatisasi seperti robotika, kecerdasan buatan, atau machine learning, dan juga Internet of Things itu bisa membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya itu lebih mudah, seperti itu. Nah, kalau bagi saya sendiri ya, tantangannya ya mungkin kita harus lebih adaptif ya untuk menghadapi revolusi industri di era yang sekarang ini. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya waktu tugas akhir itu bidangnya ada di machine learning ataupun bagian dari AI atau artificial intelligence yang merupakan kecerdasan buatan. Jadi di sini saya sudah mencoba ya untuk mempraktikkan bagaimana saya menyikapi adanya revolusi industri ini. Dan dengan saya belajar dari tugas akhir saya ini, itu saya lebih mindset-nya lebih luas. Oh, ternyata kecerdasan buatan itu seperti ini, dan kalau kita mau belajar ya kita bisa seperti itu. Mungkin itu sih Yanti yang bisa saya sampaikan. Iya, Mungkin dari Yanti sendiri apakah ada yang mau ditambahkan? iya sih, saya mau menambahkan bahwasanya memang sekarang itu apa ya, manusia berdampingan dengan teknologi, jadi tidak lepas. Tapi ya bagaimana kemampuan untuk keberlangsungan hidup kita nantinya ya kita harus kuat-kuat untuk mengikuti arus zaman atau arus teknologi biar tidak tergerus waktu gitu, biar tidak tertinggal teknologi, informasi dan sebagainya. Oke, betul sekali. Mungkin bisa kita simpulkan ya, apa sih yang sudah kita bicarakan di topik-topik bincang santai ini. Kalau dari saya sendiri kan saya background-nya manajemen rekayasa, dan Mbak Yanti sendiri ini kan background-nya akuntansi ya. Kita di Iya. sini di training sisi ini sama-sama belajar tentang ERP system, di mana sistemnya mengintegrasikan seluruh proses yang ada di bisnis perusahaan tersebut. Nah, kalau tantangan yang pernah kita alami atau yang mungkin kita alami saat ini ya, dan gimana sih cara kita menyikapinya, sama-sama saat ini kita menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana era ini itu kita dituntut untuk bisa
istilahnya membuka mindset kita ya untuk belajar hal-hal yang baru terkait teknologi dan semacamnya seperti itu. Dan hal ini itu bisa revolusi industri 4.0 ini memang berdampingan dengan hidup kita sendiri. Mungkin saya selaku engineer ya, mungkin dengan background manajemen rekayasa dan Yanti sendiri dari background akuntansi itu tidak memungkinkan untuk bisa lebih adaptif dalam revolusi industri 4.0 seperti itu. Oke, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Tiffany. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Tiffany? Oke, insya Allah Cukup ya? sih ya. Oke, kalau begitu saya rasa pembahasan kita sudah cukup dan menurut saya juga sudah sangat informatif. Kita akhiri saja perbincangan kali ini. Mungkin suatu saat kita akan berdiskusi dengan topik yang berbeda lagi. Baik, dari saya cukup, dari Tiffany juga cukup. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekeliruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.